Namo Buddhaya. Ketemu lagi sama saya Suryadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk memenuhi eh, reguler 6 ya. Judulnya mengenai kerjasama dalam pandangan agama Buddha untuk kerukunan umat manusia. Ini dibuat ya untuk memenuhi pematerian rohani Buddha PCA jurusan Biologi 2020 reguler ke-6. Biasa, sebelum memulai pembahasan kita, mari kita membaca parita terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Berpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Berpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Berpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Satyampi Buddhang saranang gacchami. Satyampi Dhammang saranang gacchami. Satyampi Sanghang saranang gacchami. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Kata Bhawantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tujuan kita membahas materi ini yang diharapkan oleh panitia adalah peserta dapat membangun kerjasama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama, definisi dari kerjasama itu sendiri. Kedua, pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kisah teladan tentang kerjasama. Dan yang terakhir, membangun kerjasama sesuai dengan Dhamma atau ajaran Buddha. Kita masuk untuk yang definisi kerjasama, subtopik pertama, apa sih kerjasama itu? Kita lihat di sini. Kerjasama adalah
proses berkelompok di mana anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil atau suatu tujuan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang bekerja sama, tidak berdampak negatif bagi apapun, entah itu makhluk hidup atau alam, di luar pihak-pihak yang terkait. Jadi bukan hanya uh, internal yang diperhatikan apakah dirugikan atau tidak, tetapi perhatikanlah untuk semua semua komponen ya, internal ataupun eksternal. Apakah dengan kita menggapai tujuan dalam bekerja sama ini, apakah ada yang dirugikan? Contohnya misalnya kerjasama dalam ujian, ya tentu eh, kita sendiri yang dirugikan. Walaupun kita yang bekerja sama, kita sendiri yang dirugikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengukur kemampuan kita. Padahal tujuan ujian itu kan untuk mengukur kemampuan kita. Bukan dosennya atau gurunya yang merugi, tetapi kita sendiri. Nah, ini harus diperhatikan kalau misalnya kerjasama mau apa nih tujuannya? Apakah tujuannya menguntungkan bagi seluruh pihak ataukah ada yang dirugikan? Apalagi kalau diri kita sendiri yang dirugikan, gitu. Oke, selanjutnya tadi udah tahu apa itu kerjasama ya definisinya. Sekarang kenapa kerjasama itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Ini sebenarnya bukan nama yang tadi juga sebenarnya bukan dan tidak ada dalam ini ya agama. Jadi itu saya dari referensi luar. Jadi pentingnya apa? Pentingnya kerjasama. Yang pertama, kenapa? Kita soalnya makhluk sosial. Kita memang selalu berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, selain itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti ini kenapa menjadi pribadi yang lebih baik sih? Karena dengan dalam bekerja sama kita akan melatih moralitas dan melatih dasar raja dhamma yang kemarin dijelaskan. Jadi ini sesuai definisi kerjasama yang di atas ya. Jadi bukan kerjasama untuk tujuan yang melanggar moralitas. Seperti kalau menyontek berarti kita melanggar sila keempat, berbohong. Lanjut, sekarang apa manfaat kita bekerja sama? Nah, di sini kita lihat kerjasama mempererat ikatan persaudaraan. Ya ya, tadi karena kita makhluk sosial, kita selalu berinteraksi, kita punya teman, kita punya keluarga. Teman pun bisa menjadi keluarga bagi kita. Jadi mempererat ikatan persaudaraan. Lalu selanjutnya ada kerjasama dapat menumbuhkan semangat persatuan. Apabila kita bekerja sama gitu ya sama teman-teman yang memang kita nyaman ataupun kita misalnya biasa aja, tapi karena bekerja sama kita bisa nyaman dengan dia, makanya menumbuhkan semangat persatuan. Terus ketiga, kerjasama membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Ini sudah pasti ya. Itu tujuan kerjasama untuk meringankan dan mempercepat mempercepat pekerjaan tersebut. Ya, dengan kerjasama pekerjaan terasa lebih ringan ya tadi. Ini hal yang pasti lah ya, yang ketiga sama keempat. Selanjutnya kisah teladan. Sebenarnya eh, saya belum ketemu ya untuk kisah mengenai hal kerjasama ini. Tapi sebenarnya bisa dilihat dari sangga sendiri. Sangga itu kelompok biku ya, murid Sang Buddha yang yang menjalankan, maksudnya yang mendedikasikan untuk mengikuti jejak Sang Buddha untuk mencapai penerangan, untuk berlatih. Sebenarnya dahulu itu biku-biku itu uh, mandiri ya, bukan berarti sekarang nggak mandiri, tapi sekarang kalau misalnya kita ke wihara-wihara mungkin bisa ngelihat uh, ada orang yang khusus untuk membersihkan wihara, ada orang khusus untuk mencuci piring berbekas dana
ataupun yang lainnya. Tapi pada zaman Buddha bisa dikatakan para biku memang membersihkan tempat tinggalnya sendiri, entah itu wihara ataupun kuti. Jadi dan ya mencuci bowl atau bowl ya, bowl itu tempat untuk menampung dana dana dari umat, dan memang dicuci sendiri. Jadi kadang-kadang ini dalam satu wihara atau kuti itu bisa ada beberapa biku, dan beberapa biku ini memang kerjasama pastinya ya untuk membersihkan wihara. Jadi bukan cuma hanya satu doang yang membersihkan wihara atau tempat tinggalnya. Selain itu juga mereka berlatih bersama, walaupun tujuannya untuk diri sendiri, tapi mereka bekerja sama, mereka saling berpikiran seperti itu. Jadi memang untuk kisah yang tertulis saya belum menemukan, tapi kalau ditinjau dari sisi eh, kehidupan sehari-hari sangga itu pasti akan ada unsur kerjasamanya. Sekarang kita masuk ke subbab terakhir dan yang paling penting dan rumit. Enggak juga sih, sebenarnya nggak rumit, tapi ini yang sesuai Dhamma ya. Membangun kerjasama sesuai Dhamma, sesuai ajaran Buddha. Jadi apa aja yang mesti karakteristik yang kita harus miliki kalau kita sedang kerjasama sama pihak lain. Yang pertama tentunya ini sebenarnya merupakan ini ya dasar dhamma juga, tapi ini cuma ada 7, jadi tidak setinggi dasar aja dhamma. Yang pertama itu sila, moralitas ya, kesopanan, manner gitu. Yang kedua ajawa, yaitu kejujuran, jujur, wirya harus bersemangat, memiliki aditana, tekad, tekad yang bulat ya, konsisten. Terus ada kanti, kesabaran, karena kita tidak berhubungan hanya dengan satu orang, bukan hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi banyak orang. Jadi memerlukan kesabaran. Tentunya misalnya berbeda pendapat atau yang lain-lainnya. Lalu ada PK, ketenangan pikiran atau keseimbangan batin. Ini juga harus kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri ya dalam bekerja sama. Lalu ada akoda, tanpa benci. Kita tidak akan bisa maksimal bekerja sama jika kita membenci pihak pihak sebelah, misalnya yang bekerja sama dengan kita gitu. Jadi memang harus tanpa kebencian atau tanpa dendam. Selanjutnya kita masih sama di subtopik yang sama. Terus sikap apa aja yang harus kita lakukan dalam bekerja sama? Pertama, memancarkan metta atau cinta kasih. Ya, ini bertujuan berarti kedamaian, keharmonisan, kerukunan, dan persatuan pasti akan terwujud jika kita memancarkan metta. Oke, terus yang kedua, menggunakan metta dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnah. Ini juga harus diperhatikan, bukan hanya saat kerjasama, tapi memang dalam kerjasama ini ya janganlah menimbulkan perpecahan gitu. Lalu selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Ini implementasi yang tadi ya, akoda, tanpa kebencian, tanpa dendam. Terus menerima buah karma yang baik, kebahagiaan berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dengan rasa kepedulian sosial. Lalu ada melaksanakan moral atau sila, ini yang tadi juga, tidak berbuat sesuatu yang lebih yang di slide sebelumnya. Terus mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan, membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Ini ya kanti kesabaran harus kita miliki.
Ini diambil dari anggota Ranikaya 3 Syair 288 sampai 289. Oke, paling sampai situ aja dulu, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan nanti saat reguler. Oke. Oke, terima kasih Rosa ya sudah mengikuti pematerian sampai terakhir. Jadi tetap semangat dan jangan lupa selalu berkarya ya. Oke, Sotihotu Namo Buddhaya. Sampai ketemu nanti hari Sabtu.